Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa lahu hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i bi qauli wa fi'li ila rasyad. Allahumma fasolli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabil hadina aswabi wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumin ma'ab. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa mengikuti kajian online DLC ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa merasakan indahnya Islam. Teman-teman semuanya, karena hari ini masih memasuki bulan Syawal, saya ingin mengucapkan kepada semuanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal perbuatan kita pada bulan Ramadan kemarin dan menjadikan kita ahsanun nas, sebaik-baik manusia di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini tentunya saya selaku MC dan moderator akan memandu kajian online DLC yang keempat ini sampai selesai nanti insya Allah. Teman-teman semuanya, masaul khair, sebelum kajian ini dimulai, perlu saya informasikan kepada semuanya untuk meng-on-kan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, terkecuali jika memang ada uzur. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kajian online ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemberian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Sudah on semua? Belum ya kameranya? Atau masih banyak yang berhalangan nih? Atau banyak udur jadi nggak bisa on kamera? Ya, yang jelas ya, sorry teman-teman, sinyal wifi-nya lagi error sepertinya di rumah ini. Ya, baik teman-teman semuanya, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung saja ke acara yang kedua, yaitu pemberian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri seluruh Indonesia ya. Meskipun tidak mewakili semua provinsi, tapi mudah-mudahan semua yang bisa terhubung pada sore hari ini mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan di setiap jengkal langkah kita, insya Allah. Beberapa hari yang lalu, Ukti Hirda ya yang mengontak saya untuk bersilaturahim melalui dunia maya. Meski tidak terlalu formal, ya, alhamdulillah bisa terhubung untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan sesudah Ramadan itu. Ada tulisan yang menarik di sebuah platform media sosial yang menggambarkan bahwa puasa itu ada dua model. Yang pertama, puasa seperti puasanya ulat ya. Kita tahu ulat ini bermetamorfose, kemudian berdiam diri selama beberapa saat, kemudian setelah selesai berdiam diri itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah tentunya. Itu puasa yang pertama. Jadi sebuah penggambaran ilustrasi kalau kita ingin mengoreksi diri kita, puasa kita ini seperti puasanya kupu-kupu. Atau ilustrasi yang kedua, puasa kita seperti puasanya ular. Ular itu juga melakukan hibernasi atau istirahat sejenak ya dari rutinitas, dari berbagai kegiatan yang rutin itu, ya berdiam diri, ya berpuasa dari interaksi yang biasa dia lakukan. Kemudian setelah beberapa saat dia kembali lagi sebagaimana wajah aslinya. Ya, artinya bahwa puasa yang dilakukan oleh ular itu tidak mengubah jati dirinya sebagaimana ular sebelum dan sesudah dia melakukan hibernasi. Ya. Atau ada sebuah ilustrasi yang bisa kita sajikan pada kesempatan ini seperti curah hujan ya, curah hujan yang begitu banyak ya, maka ibaratnya seorang ini menikmati air hujan itu hanya menyaksikan saja ya. Kemudian ada yang punya wadah misalkan gelas begini ya, sekalian menikmati minuman sore hari ya. Bismillah. Boleh yang lainnya minum kalau nggak puasa. Nah, ada juga yang memiliki daya tampung seperti ember, baskom besar, atau bahkan mungkin orang yang memiliki kemampuan menampung air hujan itu seperti kolam atau bendungan yang lebih besar. Nah, ini sebuah ibarat ya, sebuah tamsil betapa keutamaan Ramadan itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan sesuai dengan bagaimana kita menyikapi Ramadan itu. Bagaimana kita merespon banjir diskon, banjir pahala dari Allah Subhanahu wa taala saat Ramadan itu.
Ya, bisa jadi kita sudah tahu berbagai keutamaan di bulan Ramadan itu, tapi daya tampung kita, kapasitas kita, kesanggupan kita untuk menampung itu hanya sebesar cangkir, ada yang sebesar ember, ada yang sebesar baskom, dan seterusnya. Meskipun pengetahuan tentang keutamaan Ramadan kita memiliki pengetahuan yang banyak, tahu manfaatnya, tahu keutamaannya, tetapi daya tampung kita hanya memiliki kesanggupan untuk menampung sebagian kecil dari keutamaan Ramadan itu. Ya, bahkan satu catatan lagi, ya, ada yang memberikan gambaran bahwa puasa Ramadan itu seperti proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu menggugurkan racun-racun, ya, racun-racun tubuh. Nah, puasa ini sesungguhnya juga meluruhkan, ya, ibarat kalian waktu di asrama itu nyuci itu direndam dulu lah, ya, pakaian itu direndam dulu biar kotorannya deterjennya itu bekerja sendiri, ya. Kan ada iklannya itu, iklan sebuah produk, saya nggak mau endorse produknya, ya. Itu seperti mencuci sendiri begitu, padahal kan mustahil. Tapi memang ada beberapa jenis kotoran yang tanpa dikucek pun kemudian dia terangkat oleh deterjen yang memang punya fungsi mengikat kotoran-kotoran itu, sehingga dia bisa bersenyawa dengan kotoran itu, kotorannya terangkat karena memang ada fungsi-fungsi yang seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, memang ketika hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang bulan Ramadan itu, ya, yang disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu memang ada dosa-dosa yang automatically gitu terangkat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ada dosa yang memang tanpa notifikasi apapun, ya, tanpa pemberian catatan dari kita pun Allah akan memberikan penghapusan, Allah akan menggugurkan, ya, menghilangkan itu dengan sendirinya atas apa? Atas, ya, kalau tadi kita terjemahkan kita nyemplung di deterjen itu akan bekerja, ya, puasa itu sendiri akan bekerja menjadi bagian dari amal ketaatan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Seperti hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari itu kan, ya, kalau kita baca-baca lagi di riwayat, ya, keutamaan, ya, menggambarkan salah satu keutamaan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, nah, kalau nanti kita sedikit bicara tentang Abu Hurairah, ya, tentang Abu Hurairah, mengapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat senior, misalkan seperti Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Nah, hadis ini mengatakan keutamaan sholat 5 waktu. Kemudian artinya ini ketaatan dalam menjalankan ibadah, ya. Jadi ibadah itu sendiri juga memberikan pengaruh kepada perilaku kita, ya. Tentu dengan catatan ibadah itu dilakukan secara tulus, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga mutabaah Rasul, ya, mengikuti apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati, dari hari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, artinya ibadah-ibadah sepanjang Jumat, sepanjang Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya adalah mukaffiratun, sebagai kafaroh. Kita dengar kafaroh itu kan penggugur, penghapus, ya, yang menghilangkan, yang melenyapkan ma bainahuna, apa yang dosa di antara hal tersebut, ya, antara sholat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya.
tapi dengan syarat idza ijtanabal kabair, jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, syarat dan ketentuan ini berlaku, ya, S dan K berlaku ketika seseorang dalam ketaatannya sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun, ya, tidak mengerjakan dosa besar, ya. Nah, disinilah kemudian para ulama juga memberikan rincian apakah benar-benar dosa itu terhapus ketika orang benar-benar tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Apakah ketika orang melakukan dosa besar lalu tidak ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil? Nah, ulama kemudian berbeda pendapat. Di antara pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran karena berdasarkan sejumlah nas ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, bahwa meskipun dia melakukan dosa besar itu bisa terampuni dosa-dosa kecilnya, ya, sedang ia kemudian bertaubat, ya. Di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebagai apresiasi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sekalipun mereka itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka Allah memberikan ruang untuk bertaubat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyah, surah Az-Zumar, ya, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Dari ayat ini kita melihat, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan tabsyir, kabar gembira kepada umatnya. Umatnya yang pada hari ini, pada saat itu, dan orang-orang yang hidup sesudah Nabi Muhammad SAW, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. Di antara makna melampaui batas itu adalah gambarannya begini. Sebagian ulama memberikan israf terhadap diri mereka sendiri itu yang paling kecil adalah apa yang didapat dari jalan yang benar tetapi dimanfaatkan untuk jalan yang salah. Artinya sesuatu yang halal tetapi dia dimanfaatkan untuk sesuatu yang mengandung dosa. Misalkan dapat penghasilan dari usaha berdagang, tetapi hasil dari perdagangan itu keuntungannya misalkan digunakan untuk melakukan tindakan kemaksiatan, ya, digunakan untuk sesuatu yang berdosa, ya, misalkan bermain judi, ya, atau perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Nah, itu paling sederhana bahwa dikatakan melampaui batas itu anasir-anasir yang halal tetapi pemanfaatannya untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu adalah bagian dari melampaui batas. Terhadap diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Untuk orang yang telah melakukan tindakan melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan khawatir, ya, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Nah, dalil ini yang menjadi kabar gembira bahwa semua dosa sesungguhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu ketika dosa itu dosa besar maka harus dilakukan dengan taubatan nasuha. Nah, jadi Ramadan yang sudah berlalu itu sesungguhnya menjadi pemicu bagi kita untuk menjaga stabilitas ibadah-ibadah di
bulan-bulan sesudahnya. Ya. Jadi ada bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, nanti masuk ke bulan Muharram, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, dan seterusnya sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa Ramadan itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ya, imanan wahtisaban, maka seperti bayi yang dilahirkan. Ya. Nah, ini sesungguhnya memang terdapat dalil, ya, terdapat dalil yang membahas persoalan tersebut. Namun setelah diteliti, ya, jalur periwayatannya, ini terdapat kelemahan, ya. Justru yang ada adalah ketika orang yang menunaikan ibadah haji, ya, ibadah haji yang ditunaikan seseorang, apabila dia menunaikannya dengan imanan wahtisaban, ya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Itu tapi untuk ibadah haji. Adapun untuk ibadah puasa di bulan Ramadan ini tidak termasuk dalam nas hadis yang dimaksud. Meskipun ada nas hadisnya, tetapi hadis yang dimaksud status atau kedudukan hadisnya terdapat kelemahan dalam sisi periwayatan. Nah, jadi amaliyah sesungguhnya yang sudah kita wujudkan di dalam bulan Ramadan ini menjadi langgeng dan abadi, ya, untuk kita lestarikan berdasarkan karakteristik atau tanda-tanda khusus yang kita dapati dalam diri kita sendiri. Artinya evaluasi itu yang bisa betul-betul faham dan tahu maka diri kita sendiri. Ketika Ramadan, sholat sunnah begitu semangat, ya, zikir, tilawah Quran, qiyamul lail ataupun tarawih, menjaga lisan, bersabar, memperbanyak ibadah, itu tekun kita kerjakan. Nah, begitu setelah Ramadan, intensitas atau rentang jarak ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu, apakah, ya, kemudian terjaga atau kemudian secara pelan namun pasti renggang dan kemudian kita jauh dari ibadah yang sudah kita latih selama bulan Ramadan. Maka memang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bagus, amal yang paling bagus, ya, inna khairul amali indallahi wa habbu ilaihi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit tetapi amal yang, ya, meskipun sedikit tapi yang langgeng atau yang istiqomah, yang terus-menerus. Madama alaihi ashabi, ya. Apa yang pelakunya menjaga dengan seksama, ya. Jadi saya kira bahwa kalau kemudian ada istilah jangan menjadi hamba Ramadan, ini maknanya adalah penghambaan kita seakan-akan begitu menjadi hamba yang benar-benar hamba saat Ramadan. Tetapi kemudian lepas dari Ramadan, hamba yang tadinya berada di bulan Ramadan itu begitu khusyuk, ya, menjalankan ibadah, tapi rutinitas kita kemudian sedikit demi sedikit
agak luntur. Ya. Karena itu perlu menjaga, perlu kontinuitas, ya, keistiqomahan kita dalam menjaga energi di 11 bulan yang akan datang untuk bisa terus-menerus, ya. Meskipun kita sadar bahwa nafas Ramadan itu tentu berbeda, sangat jauh berbeda dengan, karena apa? Memang Allah sudah menciptakan bulan Ramadan itu secara utuh, ya, Syahrul Mubarak, ya, bulan yang diberkahi. Bulan-bulan yang lain bukan tanpa ada berkah, tetapi Allah sudah mengistimewakan bulan Ramadan itu. Sehingga jangan khawatir kalau kemudian ada fluktuasi, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut al-imanu yazidu wa yanqusu, ya. Jangan pesimis kalau kemudian ada sedikit grafik menurun dari ibadah yang kita lakukan, ada status-status nggak jelas di WA, ya, galau-galau yang nggak jelas, yang nggak punya manfaat misalkan, nah itu barangkali ya menjadi evaluasi buat diri kita. Ya, ada yang suka terlalu kepo dengan orang lain yang bukan urusannya. Ya, ketika Ramadan benar-benar menjaga telinga, menjaga lisan, tapi ketika di luar Ramadan kayaknya kalau nggak ngomongin orang itu nggak asik gitu, ya. Ya. Padahal itu celah yang paling ringan, yang seakan-akan tidak ada dosa, padahal itu punya potensi membawa pada jauhnya kita dari ibadah. Ya. Setan pinter untuk mengganggu kita dari arah-arah yang memang kita suka terhadap hal-hal tersebut. Saya kira itu mungkin beberapa menit ke depan, mungkin kalau ada yang mau ngobrol, bertanya atau sharing, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, ya Ustadz, Masya Allah, terima kasih banyak. Penjelasannya sangat-sangat luar biasa. Ya, memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz Adi, mohon untuk raise hand boleh atau via chat juga boleh. Karena waktunya masih ada sekitar 30 menit, boleh tidak kami batasi. Siapa boleh bertanya? Mangga, ada yang mau ditanyakan? Balkis. Ketua P4P dulu siapa zaman kalian ini? Pak Balkis. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ketua P4P gak takon? Bentar saya. Langsung disekak tuh Mbak sama Ustadz Adi disuruh tanya tuh. Bentar. Tanya di luar konteks nggak masalah, silahkan. Oke. Apapun itu Ustadz. Iya, wis. Kan pertanyaan boleh. Soal menjawab kan terserah nanti. Jawabnya tahun ini apa tahun depan terserah. Saya iklankan buku ya. Oh, nggih, monggo. Tapi belum dicetak dalam jumlah banyak karena memang baru sangat terbatas ya. Tapi PDF-nya sudah saya bagikan. Boleh. PDF itu halal. Yang hadir berapa ini?
Yang hadir ada 22 orang, Ustaz, termasuk jenengan. Vivi Arroyan, ini di mana kehidupannya sekarang dia? Amel ini siapa Amel? Amel siapa itu Amel? Kakak kelas kita, Ustadz. Amel 2010. Iya, mungkin. Iya, Ustaz. Oh ya. Sobah Alamudi, mana orangnya? Masih di Malang ya, Sobah ya? Ini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari Vivi. Ya, silakan. Ustadz, bagaimana cara kita untuk selalu istiqomah dalam ketaatan?